Perkenalkan Bang, nama saya Indra Lesmana Storus. Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka, program studi bisnis. Di sini saya mengerjakan tugas praktik kuliah, yang mana mata kuliahnya ini kelembagaan dan bisnis. Jadi saya di sini mau melakukan wawancara terhadap kelembagaan dari PT Abang tersebut. Jadi langsung saja Bang, perkenalan nama Bang. Perkenalkan, nama saya Eko Faridel Parosit. Saya bekerja di PT Tuat Muara Riau. Jabatan Bang? Jabatan sebagai pengawas. Di sini saya coba bertanya Bang, apa jenis badan hukum dari Muara Riau ini? Apakah PT atau KCP atau PT? ya? Terus apa visi utama perusahaan ini terkait standar kualitas yang dilakukan di area tersebut? Visi utamanya? Ya, standar apa yang mau dituju? Standar utamanya itu kan menunjukkan kualitas yang terbaik agar produksinya pun bisa dengan lebih baik juga. Terus fokus layanan Muara Riau ini apakah hanya persiapan lahan atau yang lainnya juga? Kalau fokusnya Muara Riau persiapan lahan. Apakah tidak ada pemanenan atau penanaman? Untuk pemanenan pun ada juga kita di yang disebut dengan harvesting. Untuk persentase pendapatan kira-kira berapa persen yang masuk ke Muara Riau dari PT RAPP ini? Persentasenya kurang lebih sih di angka 20%. Berarti selebihnya ada di luar lagi berarti? Ya. Untuk luasan atau produksi kira-kira dalam sebulan bisa dapat berapa hektar? Kalau untuk harvestingnya sebulan itu bisa mencapai 115 hektar. Kalau untuk yang persiapan lahannya? Kalau untuk persiapan lahan itu bisa mencapai di 250-an. Untuk struktur organisasi, apakah ada untuk PT Muara Riau ini? Ada. Untuk personilnya, jadi siapa-siapa aja yang bertanggung jawab di PT Muara Riau ini? Misalnya ada ahli K3 umumnya, terus ada manajernya, ada pengawas lapangannya. Kalau untuk manajer itu dengan Pak Iqbal Azari, dan ahli K3 itu dengan Pak Riki. Supervisornya dengan Pak Sadam. Di sini ada koordinator khusus alat beratnya? Ada ya? Boleh tahu siapa namanya? Koordinator khusus alat beratnya itu dengan Mas Sugi. Untuk pengambilan keputusan terkait entah itu mengerjakan target yang dia kasih atau untuk perbaikan unit, itu siapa yang ngasih ini tanggung jawabnya? Kalau yang tanggung jawabnya itu dengan administrasi. Untuk rekrutan operator atau karyawan di PT Muara Riau ini, siapa yang memastikan standarnya? Kalau untuk rekrutan operator itu dengan saya sendiri. Dan kalau staf-staf yang lain itu kayak ini atau apa itu dari HRD.
Oh, berarti jadi kayak untuk yang di bagian lapangan langsung ke pengawas. Tetapi terkait administrasi, misalnya adminnya atau bagian pengawas-pengawas lain ke HRD-nya ya. Jadi untuk memastikan kualitas nih, uh, sebelum dilakukan pengecekan dari pihak RAPP, apakah ada abang melakukan pengecekan kualitas terlebih dahulu? Kalau untuk pengecekan kualitas kita selalu lakukan itu Bang. Setiap hari selesai pekerjaan itu kan wajib kita cek dulu sebelum dilakukan pengecekan dari pihak PNR. Jenis alat berat yang dominan yang dipakai apa nih bang? Eskavator kah, bulldozer kah, atau Kalau kita dari apanya alatnya ekskavator. full eskavator ya? Full ekskavator. Untuk pemeliharaan atau maintenance-nya, kira-kira yang ngatur perawatannya, maintenance-nya itu siapa? Atau dari mekanik atau sesuai SOP unitnya? Sesuai SOP unit. Berarti tidak pengaruh ke ini, misalnya udah sebulan nih kerja nih unit, dilakukan servis, tidak? Tidak, ini kalau untuk maintenance itu kita sesuai SOP unitnya, contohnya 250 jam. Ya walaupun dia belum sampai sebulan ataupun dia sudah lebih dari sebulan baru mencapai 250 jam itu kita harus. Berarti patokannya jam ya? Ya. Bagaimana abang mengatur sistem pekerjaan di lapangan, mengarahkan operatornya? Kalau sistemnya kita mengaturnya sistemnya pakai, kalau sistem sekarang kita sudah ada ini melalui WA, melalui komunikasi via telepon, dan juga briefing per minggu. Untuk ahli K3 sendiri bang, posisi keberadaannya di kantor atau di lokasi kerja? Kalau untuk K3 itu di kantor. Kantor. Jadi untuk penanganan limbahnya kan pasti tiap servis ada limbah yang oli yang ditampung. Itu penanganannya gimana? Kalau terkait limbah itu nanti kita kumpulkan setelah selesai servis, kita bawa keluar dan kita kembalikan ke penampungan logistik RAPP. Kita serahkan ke RAPP. Itu kekuatan nih bang. Apa keunggulan PTMR sehingga sampai sekarang masih tetap dipakai nih sama RAPP? Keunggulannya kita dari manajemen kita selalu support terkait kerusakan unit ataupun kebutuhan spare partnya, kita tidak pernah dipersulit gitu. Jadi kita selalu support untuk setiap perbaikan unit ketika ada rusak dan untuk transportasi unit. Berarti apa yang diminta selalu dikasih. Untuk kelemahannya sama yang menghambat proses pekerjaan ini? Kalau yang menghambat proses pekerjaan, kalau yang menghambat itu contohnya kita kan karena dengan lokasinya ya, pekerjaan yang kita harus melalui via transportasi air ya. Selain kegiatan persiapan lahan tadi ini, apa-apa saja yang dikerjakan di PT Muara Riau? Kalau kita itu ada divisinya kayak forestry itu di RAPP ya. Baru Enom itu bekerja di bidang telkom. Enom Ya, Enom jadi bekerja dengan telkom, dan juga itu ada Moji bekerja di bidang spare part seperti bodi. Untuk ancaman eksternal terbesar dari MR sendiri, apakah pengaruhnya di saingan atau gimana nih bang, untuk ancaman terbesar dari eksternalnya? Kalau dari eksternalnya itu ya dari saingan. Berarti jatuhnya misalnya kayak
saling tarik menarik operator gitu ya. Ya, betul. Jadi seperti yang tadi Bang, berarti kan eh, jatuhnya mencari operator nih kan. Eh, ke- Apa kekuatannya untuk ngindarin itu Bang? Jadi apa yang dilakukan PT Muara Riau biar operator kita tidak ditarik perusahaan lain? Kalau dari Muara Rio itu kita kasih jaminan, contohnya seperti gaji, dan juga kita kasih jaminan seperti BPJS Ketenagakerjaan, kesehatan, dan kita fasilitasi dari segi tempat tinggal dan juga makan, dimana biar operator nyaman kerja sama kita kasih support lah. Oke, mungkin itu aja pertanyaan pagi hari ini Bang. Saya ucapkan terima kasih.